Salam, perkenalkan nama saya Yohana Yohatangu, NIM 2319038, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada hewan vertebrata. Sistem saraf pada hewan vertebrata. Pada dasarnya sistem saraf vertebrata mirip dengan manusia karena sama-sama mempunyai sistem saraf pusat. Perbedaannya terletak pada tingkat kesempurnaannya atau tingkat perkembangannya. Hewan-hewan bertulang belakang memiliki otak yang dapat dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, otak depan. Otak depan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, tumbuh menjadi otak besar dan lobus olfaktorius. Yang kedua, otak besar untuk belajar dan gerakan yang disadari. Yang ketiga, lobus olfaktorius berfungsi sebagai lobus pembau. Yang kedua, otak tengah berfungsi sebagai lobus penglihatan. Yang ketiga, otak belakang. Otak belakang terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, atap otak belakang menebal membentuk otak kecil atau cerebellum yang berfungsi untuk keseimbangan dan koordinasi gerakan. Yang kedua, dasar otak belakang membentuk sumsum penghubung atau medula oblongata sebagai pusat pengatur denyut jantung, pembuluh darah, dan gerakan pernapasan. Sistem saraf pada Pisces atau ikan. Yang pertama, ikan mempunyai otak yang pendek, lobus olfaktorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil, sedangkan lobus opticus dan cerebellum besar ada 10 pasang saraf karnial, korda saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh. Pada ikan, otak besar dan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Kedua otak ini tidak berkembang dengan baik, sedangkan otak kecil merupakan tempat saraf, keseimbangan, dan gurat sisi. Otak kecil berkembang dengan baik. Yang kedua, sistem saraf pada ikan berupa gurat sisi, yang merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, saluran-saluran itu merupakan lubang-lubang membentuk barisan dalam satu garis. Pada saluran gurat sisi terdapat rambut-rambut sensoris yang letaknya teratur disebut neuromats. Neuromats ini mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Selain itu juga untuk mengetahui objek yang bergerak berupa mangsa atau yang memangsanya. Yang kedua, ikan mempunyai mata yang lebar. Yang keempat, mata lebar itu mungkin hanya jelas untuk melihat dekat, tetapi dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang bergerak di atas permukaan air atau di darat dekatnya. Telinga dalam dengan 3 saluran semisirkular dan sebuah otolit untuk keseimbangan. Ikan tidak mempunyai telinga tengah, jadi tidak ada gendang telinga. Oleh sebab itu, vibrasi atau suara diterima dan diteruskan melalui kepala atau tubuh. Yang berikut, garis lateral tubuh mempunyai perluasan di daerah kepala dan berguna untuk mendeteksi perubahan tekanan arus air atau seperti menghindar dari batu-batuan. Garis lateral itu diinervasi oleh saraf karnial ke X atau N vagus. Oleh sebab itu, berupa ahli berpendapat bahwa telinga tengah pada vertebrata air berasal sama seperti garis lateral. Selain memiliki gurat sisi, ikan juga memiliki telinga dalam yang berisi reseptor untuk keseimbangan atau labirin dan reseptor pendengar sel-sel rambut pada gurat sisi. Ikan peka terhadap getaran dengan frekuensi lebih dari 200 Hz. Perkembangan indera pada ikan. Perkembangan sistem saraf dan sel-sel sebagai alat pertahanan, berburu, dan pengendaran pada ikan. Yang pertama, kebanyakan makhluk hidup mampu menghasilkan aliran listrik yang digunakan untuk impuls saraf.
Yang kedua, beberapa spesies ikan, selnya berkembang menjadi suatu susunan yang kompleks dengan menggabungkan sistem sarafnya sehingga pada beberapa spesies ikan, terdapat ikan yang mampu menghasilkan aliran listrik yang cukup besar, tegangannya sekitar 220 volt sampai 650 volt, seperti pada belut listrik dan ikan parit torpedo. Yang pertama, ikan yang melihat dengan medan listrik. Yang pertama, selain ikan yang dipersenjatai dengan muatan listrik potensial, ada jenis ikan lain pula yang menghasilkan sinyal bertegangan rendah 2 hingga 3 volt. Jika ikan-ikan ini tidak menggunakan sinyal listrik, lemah semacam ini untuk berburu atau dipertahankan diri. Lalu digunakan untuk apa? Ini memanfaatkan sinyal lemah sebagai alat indera. Terima kasih.